membuka hati kita supaya kita selamat dari cengkeraman benda-benda dan membebaskan dari perbudakan segala sesuatu yang memperbudak kita selain dari Allah. Saya akan coba urutkan ya. Mengilahkan sesuatu, menuhankan sesuatu itu apa sih? Kita mengagung-agungkan, intinya adalah mengagung-agungkan ya. Jadi kalau ini hebat nih, ini dahsyat nih, kalau saya punya ini, wah ini luar biasa, sehingga mendominasi pikirannya, mendominasi hatinya, mendominasi aktivitasnya, menjadi sangat tergantung kepada yang dia agung-agungkan. Bisa dipahami hadirin? Awalnya dia mengagung-agungkan yang membuat dia ingin, sangat membutuhkan yang dia agung-agungkan, membuat dia berkorban waktu, tenaga, pikiran, biaya demi yang dia agung-agungkan, sangat ingin dekat dengannya, sangat bangga kalau bersamanya, sangat takut jauh darinya, merasa mulia kalau bersamanya, merasa hina kalau tidak bersamanya. Nah, nya ini siapa? Bagi yang bertauhid, nya ini adalah Allah. Hanya mengagung-agungkan Allah. Dunia sehingga yang dibutuhkan oleh dirinya itu hanya Allah, berharap hanya kepada Allah, takut jauh dari Allah, meminta hanya kepada Allah, bahagia hanya bersama Allah. Orang sedunia lupa, gak ada masalah, yang penting diingat Allah. Semua orang mau menjauhi kita, silakan, yang penting dekat dengan Allah, bahagia bersama Allah, sedih jauh dari Allah. Nah, sahlah itu. Itu udah. Kalau sudah begitulah ya, dapatlah, udah sukses hidup kayak gitu. Itu tauhid tuh. Neraka nggak akan bisa membakar. Nanti dia akan menjadi orang yang sangat tenang dalam keadaan apapun yang terjadi di sekelilingnya nih ya, sini, situ, sana, sini, apapun ajak, karena dia yakin penguasa sekelilingnya adalah Allah. Contoh gini, ketika diancam, dia yakin yang ngancam itu makhluk ciptaan, yang ngancam itu makhluk dalam kekuasaan Allah, yang ngancam itu bisa terjadi dengan izin kita, celaka atau tidak bukan dia yang menentukan, pemilik diri kita. Nah sampai kayak gitu, makanya udah urusan rezeki udah nggak bingung sama sekali, yakin rezeki itu milik Allah sepenuhnya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yakin rezeki itu Allah yang mengatur, kapan datang, di mana, berapa jumlahnya, kapan lapang, kapan sempit, kapan ada, kapan tiada, terpikir atau tidak, Allah semuanya. Memang nggak ada yang lebih menarik kita obrolin selain Allah. Makanya kalau ngobrolkan sesuatu nggak nyambung ke Allah, mau ngapain dia obrolin? Mubazir. Ngobrol sepak bola harus ke Allah. Itu yang main sepak bola makhluk Allah, yang ngasih makan. Lihat bagaimana Allah membuat gerakan badannya.
lari sana lari sini, dia tidak mengerti bagaimana jantung berdetak luar biasa, nafas menengus, aliran energinya Allah yang melakukannya ya. Jadi kalau nonton sepak bola lihat kebesaran Allah, tapi ada orang yang lupa ke Allah dengan begitu. Gimana, mana yang gol? Pasti yang ditentukan oleh Allah gol. Jadi nggak begitu rame memang ya. Sok we kuma Allah ya, udah tertulis di 21 atau 26, nggak ada sakit hati. Wah ini rada berat, gawat kalau gitu. Kalau penonton pada yakin ke Allah jadi nggak rame, memang nggak rame ya. Kalau udah yakin, ramenya itu jadi zikrullah. Oh kasihan orang di stadion, mulai sepak bola jam 5 selesai jam 8 lewat sholat maghrib ya. Nah itu yang kita ingat. Mungkin ada yang sholat tapi berat untuk sholat sebanyak itu. Wah Masya Allah lah, banyak yang harus terkait kepada Allah. Apa saja sekarang yang suka mendominasi hati kita? Tentu yang pertama apa? Harta, materi. Seakan-akan kalau kaya keren, hebat, mulia, terhormat. Bagi orang yang mengenal Allah beda lagi lihat harta tuh. Harta itu ujian. Allah ngasih tapi dihitung nanti di akhirat. Bagaimana menjemputnya, bagaimana menggunakannya. Nah yang dipikir oleh orang-orang yang dapat warid mengenal Allah bukan jumlah hartanya. Ini saya benar tidak nih menjemputnya. Udah ditakdirkan ketemu, dipakai apa nih saya nih? Beda cara berpikirnya. Bagi para pecinta dunia, oh saya punya. Bagi yang mengenal Allah, wah saya dihisab. Makanya ada orang yang dikasih uang tuh suka sekali dengan menumpuk. Rasulullah SAW sampai cepat-cepat habis sholat karena tahu di rumahnya masih ada uang yang tersimpan. Ini saya juga belum termasuk yang itu ya. Jadi rada tegang nih hadirin. Setidaknya jangan sampai tidak bayar zakat. Tambah oleh Allah 10 miliar, 100 miliar, 1 triliun. Wah kasih. Yang dipakai berapa banyak coba? Kalau orang punya uang 1 triliun, kira-kira makannya segimana? 10 bakul? Jawab. Kan? Sekali makan ayam berapa kandang? Makan karedok berapa kebun? Dikit. Apalagi kalau orang kayanya udah tua, punya sakit diabetes, nggak akan makan nasi. Om, roti terbaik. Punya penyakit kolesterol, ini daging paling enak. Ini duren montong. Asam urat. Ini saya nyeritain diri sendiri sebetulnya. Aduh, ditraktir kambing guling. Samet weh. Kemarin ada yang ngirim duren 20. Tebak, saya bagian apa? Bagian ngitung tuh 2, 3. Ini buat ke situ, ini buat ke sana, ini bagikan. Sudah ngitungnya kenyang hadir. Kalaupun makan saya colek, dah masalah nanti badan saya kalau udah kebanyakan. Mau uang 1 triliun, 2 triliun, dikit rezeki dia. Tapi hisabnya. Nah, bagi pecinta dunia ya senang lihat banyaknya, padahal dia nggak make. Hati-hati, boleh ingin kaya, kan? Doanya gimana? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an
warizqan thayyiban, ternyata yang diminta ya minta rizki yang baik. 17 kali kita doa utama dalam sholat Fatihah, yang diminta apa? Harta, kedudukan. Apa yang diminta? Hidayah, petunjuk. Jadi yang termahal itu petunjuk. Nah, ingat ya, urusan harta adalah urusan bagaimana kita menjemputnya dan bagaimana kita memanfaatkannya. Itu urusan kita. Sedang jumlah bagai itu urusan Allah. Paham nih hadirin? Ini santri di sini banyak nih, santri karya. Udah ada 1.500 berarti sekarang santri karya ya. Macam-macam gajinya tuh. Nggak usah pengen tahu gaji orang lain. Pertama, nggak akan dikasihin oleh dia ya. Benar? Hanya ngotorin hati, nggak usah pengen tahu. Tidak usah pengen tahu penghasilan orang. Apa urusan kita dengan penghasilan orang? Syukuri yang ada. Allah tahu nih santri yang bersyukur atau yang saya mah cuman dapat segini. Allah dengar keluhannya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau titipi rezeki, Masya Allah. Allah tahu ini nggak cukup untuk sebulan. Allah tahu untuk bayar kontrakan, bayar cicilan motor. Allah tahu keperluannya banyak. Nanti Allah bukakan jalan, tidak harus lewat gaji. Yang penting benar, ngantornya benar, ikhtiarnya benar, pas dikasih gunakan dengan benar. Ada. Tenanglah ya, Allah sudah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Baik yang sekarang maupun yang akan datang. Jangan ribet-ribet masalah rezeki. Kalau lagi susah-susah, tambah sujudnya, tambah tobatnya, tambah solawatnya, tambah istighfarnya, sambil ikhtiar. Udah Allah lihat kok, kita pergi kemana, kita nyesek, kita kepepet, Allah tahu sempurna apa yang terjadi pada kita dan apa yang kita lakukan. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Tenang. Apalagi yang suka jadi diagung-agungkan, kita suka mengagung-agungkan diri. Jangan lupa nih, ada yang merasa ini ide saya nih, ini hasil pemikiran saya. Waduh, ini hasil perenungan saya. Aslinya dia bisa merenung, siapa yang nolongan? Banyak kan yang merenung, terus akhirnya merenungnya kedalaman. Ini adalah jerih payah saya. Ini adalah perjuangan saya. Ini adalah kegigihan saya. Ini adalah hasil semua effort saya. Ini apa? Siapa saya? Coba si saya itu kalau dibuat hilang ingatan, bisa mikir? Diare. Bisa mikir apa? Dikasih penyakit perut aja fokusnya mikirin perut, Pak. Kita bisa mikir, otaknya Allah yang bikin. Kita bisa mikir, Allah yang bikin suasananya, bisa mikir. Kita berbuat, Allah yang ngasih sehat, Allah yang ngasih tenaga, Allah yang ngasih kemudahan, Allah yang ngasih kelapangan. Urusan kita beres karena Allah mendatangkan berbagai pertolongannya walaupun kita tidak menyadarinya. Makanya hati-hati yang suka menuhankan saya. Harus kita yakini semua ini, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua yang ada pada saya pasti dari Allah.
Ingat dalil ini ya, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat buruk, keburukan itu akan menimpa. Jadi kalau mengingatkan supaya tidak melakukan sia-sia, bukan jengkel, tapi kasihan, karena pasti perbuatan itu akan kembali kepada dirinya. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni saya, kita semua, terutama adik-adik yang belum bisa sungguh-sungguh. Bisa lihat dari sini. Baik, begitulah hadirin, nahan kesel ya. Kesel ada, jengkel ada, tapi harus dikelola, tidak boleh marah-marah. Yang ketiga, fokus melihat yang tadi itu ya, kelihatan. Nanti sesudah selesai ceramah akan temui ya. Itu jadi horor ya kan. Yang ketiga, apa yang suka dituhankan oleh kita adalah manusia lain. Kita suka menuhankan istri, menuhankan suami, menuhankan anak, menuhankan orang tua. Jadi memenuhi pikiran kita, seakan-akan kita itu akan terjamin, terlindungi, tercukupi oleh tadi yang dituhankan. Kita harus sayang, jangan menuhankan orang tua, apalagi orang tua banyak uangnya, jangan berharap. Apalagi orang tua punya kedudukan, kekuasaan, jangan. Ya, tetap harus Allah sandaran. Ibu-ibu jangan menuhankan suami ya. Jangan terlalu cinta. Jangan sekali-kali mengatakan ke suami begini, wahai suamiku, you are my everything. Segala-galanya tidak boleh. Juga jangan you are nothing. Nggak boleh, yaitu berantem. You are my husband. Cukup. Maaf ya Pak, saya tidak bisa mencintai Bapak berlebihan. Cinta sekedarnya saja kepada makhluk, karena cinta yang pol saya hanya untuk pencipta saya, Tuhan semesta alam, Allah subhanahu wa ta'ala. Maaf ya Pak, saya tidak bisa bersandar sepenuhnya ke Bapak. Saya bersandar kepada pemilik alam semesta. Kalau ini ikhwan punya istri yang tidak begitu cinta ya, yang cintanya dibatasi sekedar cinta ke makhluk, nggak akan merepotkan, percayalah. Tapi kalau istri sudah mengatakan, wahai suamiku, engkau adalah segala-galanya bagiku, tanpa dirimu hidupku tiada arti, engkau cahaya, garing, liar, pasti liar, pusing. Jangan. Cinta dalam rumah tangga tidak boleh diagung-agungkan sampai seakan-akan cinta itulah yang bisa membuat bahagia. Tidak. Cinta kepada Allah, kemudian kepada Rasul, itu yang membuat bahagia.
di atas cinta segalanya. Kalau mencintai makhluk lebih daripada kepada Allah, kepada Rasul, kepada jihad, nah itu tidak bahagia. 4. Apa yang suka? Oh, jangan menuhankan atasan, di kantor. Biasa aja. Atasan cuma episode, ya. Nanti juga pensiun, ya. Segaya-gayanya juga udahan, pasti udahan. Jangan melakukan demi atasan. Sampai atasan sholat, ada yang cepat-cepat sholat di samping atasan, sampai tidak sempat wudhu. Nah, ini menuhankan atasan. Menuhankan tokoh. Saya melihat di tayangan media sosial ada yang ditokohkan, ini sepertinya dakwah Islam tapi rasanya ngawur, ke malaikat, seperti jauh dari akidah yang dipelajari, dan itu banyak pengikutnya, setidaknya di tempat itu. Ini benar-benar tidak akan membuat selamat. Gak boleh. Saya lihat ada yang kepada kiai itu sampai ngeyepek. Tahu ngeyepek? Juga salaman. Rupanya ini tokoh dengan tokoh salaman saling merendah sampai tiarap dua-duanya. Enggak lah. Memang budaya berpengaruh dalam cara bersalaman. Tetapi yang paling penting, saya juga heran ada yang cium tangan atau basah. Aslinya saya juga tidak begitu menikmati dicium tangan. Sudahlah, salam cukup ya. Satu sisi asa nggak pantas, ya, saya tahu siapa diri saya. Yang kedua, kalau lagi lupa tentang siapa diri, bisa jadi merasa terhormat, merasa penting, tidak mudah ya dihormati itu. Makanya hormat itu yang proporsional sesuai dengan aturan Islam. Saya tidak setuju kalau para santri semua sampai seperti ruku kepada guru. Mau apa? Jangan. Hormat yang wajar. Juga jangan begini. Oh, itu. Jangan. Itu orang lain menggunakan begini biasanya dalam salah satu bentuk ibadah mereka. Betul tidak? Ya, janganlah. Waduh, eta wayang Apalagi yang suka dituhankan, ilmu, pengalaman, termasuk gelar. Seakan-akan kalau kita punya gelar, kita menjadi sangat terhormat. Inilah tujuan hidup saya. Saya tidak merendahkan yang punya gelar, bukan itu maksudnya. Yang jelek itu yang menuhankan gelar. Qadarullah di santri Darut Tauhid banyak yang diuji juga oleh Allah, S1, S2, S3. Ada yang dokter Andes, misalkan dokter Andes, dokter Anda fulan, dua-duanya ada. Ini nggak mungkin hadirnya, ya kan? SH, MLM, ujungnya ALM. Tapi di sini santri baru juga daftar, pulang ke rumah langsung SAG. Padahal baru seminggu mesantren. Apa Bu? Ya jangan disingkat. Kalau disingkat kan jadi SAG. Silakan belajar. Di sini juga kalau ada uang lebih dari pesantren disekolahkan,
Tahun ini berapa yang lulus doktor, Ustadz? Ada berapa? 9 yang lulus semuanya. Jadi nanti bakal banyak di Darut Tauhid yang sekolahnya lulusan S1, S2, S3. Cuma ya harus hati-hati. Saya juga S3 ya, SD, SMP, SMA. Ini sedikit ngelucu ya. Enggak, jangan. Nanti dihisab. Ceritakan jangan. Tuh kan menjerumuskan. Enggak, sekarang saya kuat ya. Begini ceritanya. Tahu nggak, walaupun bergurau malaikat tetap nyatet. Ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Surat Qaf ayat 18. Dari ayat sebelumnya, walaqad khalaqnal insan. Tolong Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata pun yang terucap, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran surat Qaf ayat 16 sampai 18. Jadi Allah tahu semua isi hati, Allah Maha dekat. Selalu ada malaikat yang mencatat. Kenapa Allah Maha Kuasa masih perlu malaikat? Allah tidak perlu malaikat, tapi Allah mau menciptakan malaikat sesuka Allah. Dan Allah sudah tahu segalanya. Malaikat mencatat bukan berarti membantu Allah. Allah tidak perlu bantuan siapapun, tapi Allah mau saja menciptakan malaikat sesuka Allah. Ya, dicatat nih. Jangan menuhankan. Berdasarkan pengalaman saya sudah tahu nih. Saya berpengalaman. Nggak boleh. Pengalaman kita boleh kita ingat, tapi jangan jadikan Tuhan. Seakan-akan pengalamanlah yang menyelesaikan masalah. Apalagi nih, bolehkah punya gelar? Ya, ada masalah sama sekali. Ilmuwan Islam, Ibnu Sina, banyak para ulama yang ilmunya tinggi, Al-Jabbar dan sebagainya, itu kalau diberi gelar luar biasa. Tapi beliau kan tidak menuhankan gelarnya. Gelar yang paling akhir apa? Sesudah MLM apa? ALM ya. Apalagi yang suka dituhankan, nafsu, syahwat. Maaf ya, nafsu. Ada yang menuhankan amarah, ada yang syahwat aja, seksual, ada yang ambisi, terus sepanjang hidup, capek atau mau kemana. Ada juga yang menuhankan sarana, obat. Ini obat, nggak ada duanya. Dengan obat ini saya sembuh seketika. Itu dokter
baru juga daftar saya sudah sembuh. Nggak mungkin. Ada yang sarana tanpa teknologi kita tidak bisa. Itu sudah mulai itu. Ini adalah metode yang paling sempurna. Tanpa metode ini tidak akan. Itu sudah mulai. Seakan-akan ada selain Allah yang menentukan. Kita boleh berobat, kita datang ke dokter, kita ikhtiar, kita pakai teknologi, kita pakai metode, tapi Tuhan kita adalah Allah. Masih ingat cerita tentang Nabi Musa sakit? Beliau sakit, doa oleh Allah ditunjuki untuk memakan daun, sembuh. Suatu saat sakit lagi, langsung nyari daun, hasilnya tidak sembuh. Kenapa coba? Apa? Anak kecil yang jawab. Karena yang menyembuhkan itu Allah, bukan daun. Kalau obat-obatan menyembuhkan sekarang udah nggak ada yang sakit. Sekarang obat banyak yang canggih, fakultas kedokteran canggih, peralatan canggih. Cari di rumah yang nggak ada yang sakit, pada sakit, betul tidak? Kemana dokter kok nggak praktek? Sedang sakit ya. Allah yang menyembuhkan. Terakhir, apa yang paling ada yang kelewat tidak nih ilmu? Ada yang halus, yaitu nikmatnya ibadah. Seakan-akan, saya tahajud tuh nikmat. Nah dia dengan nikmat ibadah itu perasaan dia merasa jadi mulia, merasa jadi paling soleh. Ini mirip-mirip ujub ya. Dengan hafal Quran merasa lebih tinggi derajatnya dibanding orang lain. Tadi di jalan saya dengar cerita dari seorang ustadz. Kenapa ya orang itu bacaannya bagus, suaranya merdu, tahsinnya juga bagus, tapi kok petantang-petenteng, merasa paling Quran, merasa paling soleh. Jadi kalau jadi imam tuh tidak boleh disuruh yang lain, maunya tuh bagian ngimamin aja dan harus spesial. Mungkin di sini jebakannya, merasa sudah mulia dengan Al-Quran, dengan tahajud, dengan saum Daud, dengan banyak wirid, sehingga dia seakan-akan ibadah dialah yang menentukan kemuliaannya. Bukan, kita ibadah tuh ngabdi ke Allah. Yang menentukan mulia itu bukan ibadah kita, tapi Allah. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah yang mengangkat, Allah yang menurunkan. Kita ibadah udah ngabdi aja ke Allah. Ya, cukup.